Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sekara Yularasati. Saya nanti bersama dengan dua rekan saya Alfaina Laska Dinuya dan Via Dasti Wijayanti akan memaparkan berdasarkan pemahaman kami mengenai proses-proses terjadinya rainfall runoff. Selamat menonton, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, jadi kami tadi sudah membagi untuk 5 gambar ilustrasi ini, gambar 1 dan 2 akan saya paparkan. Kemudian untuk gambar ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Alfaina Laska Dinuya. Dan gambar kelima akan dipaparkan oleh Via Dasti Wijayanti. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, jadi kita harus mereview untuk materi yang sudah diberikan oleh dosen kami bahwa rainfall runoff atau akrab disebut dengan limpasan permukaan itu merupakan aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah yang diakibatkan oleh penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. Di situ kita juga akan mengetahui bahwa ada hubungan erat antara nilai hujan efektif dengan jenis-jenis tipe tanah. Nah, di sini ada 4 jenis tipe tanah. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan itu nanti disebut dengan namanya hidrologi soil group. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut sebetulnya apa itu hidrologi soil group dan seberapa pentingkah adanya hidrologi soil group. Nah, jadi untuk dua gambar yang akan saya jelaskan ini kan gambar yang pertama itu merupakan good ground cover ya. Jadi good ground cover ini sebetulnya juga sama rata, hanya saja yang membedakan adalah skala angka ketika good ground cover masuk ke kelompok A, kelompok B, kelompok jenis tanah C, jenis tanah D. Itu skala angkanya berbeda-beda. Nah, ketika good ground cover ini masuk ke kelompok tanah jenis A, itu skala angkanya adalah 30, di mana jenis A itu kan merupakan tanah dengan potensi limpasan yang rendah ya, namun memiliki laju infiltrasi yang tinggi. Nah, biasanya jenis tanah yang seperti ini yang masuk ke kelompok A itu merupakan jenis tanah pasir, deep sand, dan gravel atau kerikil. Sedangkan kalau masuk ke kelompok jenis tanah tipe B itu skala angkanya 48. Skala angkanya 48, jadi untuk kelompok B itu kan merupakan jenis tanah yang memiliki potensi limpasan yang sedikit lebih besar dari kelompok A ya. Jadi meskipun seperti itu, infiltrasi pada tanah ini itu sedang. Nah, biasanya jenis tanah ini itu terjadi pada tipe tanah yang berbutir sedang atau sandy soils. Sedangkan kalau masuk ke tipe tanah jenis C atau kelompok tanah jenis C, itu skalanya memiliki peningkatan lumayan banyak, yaitu 65 skala angkanya, di mana kelompok C itu merupakan tanah dengan potensi limpasan yang besar ya, dan memiliki laju infiltrasi yang sangat lambat. Tapi jika tanah tersebut mayoritas basah, bedanya itu kelompok ini itu biasanya terjadi pada dari tanah berbutir halus atau biasa disebut dengan clay and fluids. Nah, kalau masuk ke tipe sepertinya memiliki potensi masuk ke tipe D, karena skala angka dari good ground cover ini kalau masuk ke tipe D itu sangat besar dibandingkan apabila masuk ke kelompok A, B, C. Ini skala angkanya sampai 73, di mana kelompok D itu biasanya terjadi pada tanah jenis clay dan juga yang memiliki daya kembang atau swelling yang tinggi. Jadi untuk kelompok tanah jenis D ini memiliki potensi limpasan yang lebih besar dari kelompok lain. Nah, tapi memiliki infiltrasi yang sangat lambat. Kemudian bagaimana perbedaannya skala angka yang diperoleh antara good ground cover dan very ground cover. Nah, ini akan saya kupas. Jadi untuk kelompok A, kalau
fair ground cover itu skala angkanya di kelompok A itu 35. Jadi beda skala angka 5 ya dari good ground cover. Skalanya 35. Kemudian kalau masuk ke kelompok B itu skala angkanya 56. Kemudian kalau masuk ke kelompok C itu 70. Dan lagi ternyata kelompok good ground cover dan fair ground cover ini sepertinya mereka lebih cocok untuk dimasuk ke kelompok D, karena memang untuk skala yang paling tinggi itu terjadi di kelompok D, di mana skala angkanya 77. Masuk jenis tanah clay ya, dengan daya kembang atau swelling yang tinggi, namun efektivitasnya itu lambat karena limpasannya itu lebih besar dari kelompok yang lain. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D itu memiliki skala laju infiltrasi berapa milimeter atau per jam sih. Jadi ini juga akan saya jelaskan bahwa HSG atau Hydrology Soil Group ini memiliki klasifikasi tekstur tanah. Nah, tapi meskipun begitu pasti memiliki laju infiltrasi yang berbeda-beda. Kalau kelompok A itu pasir berlempung dan juga lempung berpasir. Itu merupakan jenis tanah yang seperti itu. Laju infiltrasinya itu sampai 203,2 sampai 304,8 mm per jam. Berbeda dengan HSG B, jenis tanah B itu terjadi pada lempung dan juga lempung berdebu. Tapi dua jenis itu memiliki skala laju infiltrasi yang sama. Untuk kelompok B ini mencapai 101,6 sampai 203,2 mm per jam. Sedangkan untuk tipe C ini lempung clay berpasir. Ini langsung anjlok dari 100-an tadi, dari kalau tipe A, tipe B dia hanya mencapai 25,4 sampai 101,6 laju infiltrasinya dengan satuan milimeter per jam ya. Nah, kalau kelas D ini kan termasuk clay ya, dan memiliki laju infiltrasi yang rendah lagi, yaitu adalah 0,0 sampai 25,4 mm per jam. Nah, itu merupakan pemahaman saya bahwa betapa pentingnya hubungan antara nilai hujan efektif dengan jenis tipe-tipe tanah, dan seperti apa nanti berdasarkan kemajuan zaman itu hal-hal tersebut laju infiltrasinya akan seperti apa. Jadi ada yang berawal dari pepohonan yang lebat, kemudian semakin berkurang tandus, sudah tergantikan dengan bangunan-bangunan gedung bertingkat. Nah, itu nantinya akan diperdalam lagi oleh kedua rekan saya. Gambar 3 dan 4 dilanjutkan oleh Alfaina Laskadinuya. Kemudian untuk gambar kelima akan dipaparkan oleh Viadasti Wijayanti. Sekian pemaparan dari saya, Sekar Ayu Larasati. Selamat berjumpa kembali dengan rekan-rekan saya berikutnya di pemaparan gambar 3 sampai 5. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyimak pemaparan dari kedua rekan saya. Saya Alfaina akan menjelaskan gambar 3. Pada gambar 3 adalah salah satu gambaran yang memiliki daya serap air yang rendah, atau bisa dikatakan tanah dosal. Hal ini terjadi karena pada tanah tersebut minim pepohonan, sehingga air yang turun dari atas tidak dapat terserap oleh tanah dengan baik, yang mengakibatkan persentase runoff menjadi naik sebesar 73%. Jika hal ini terus berlangsung, akan berakibat fatal untuk daerah tersebut. Salah satu contoh akibatnya adalah banjir. Contoh lahan yang memiliki tanah seperti ini ada pada daerah Grobogan. Karenanya daerah Grobogan masih ada daerah yang terendam banjir saat musim hujan.
karena lahan untuk daya serap air semakin berkurang. Selanjutnya, gambar 4 adalah termasuk tanah gersang, tanah tanpa pepohonan satupun yang membuat permeabilitasnya rendah, kemudian mengakibatkan persentase runoff menjadi lebih tinggi hingga mencapai 85%. Contoh mengapa lahan menjadi gersang adalah pembakaran pohon secara massal tanpa melakukan perbaikan tanah yang disertai reboisasi juga maka mengakibatkan tanah menjadi gersang. Oke, kembali lagi bersama saya Afia Desti Wijayanti. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang gambar yang sudah dijelasin sama teman-teman saya tadi. Nah, di sini nih di sebelah saya, di samping saya ini kelihatan sebuah gambar di daerah perkotaan ya, karena terlihat sangat jelas itu gedung-gedung tinggi dan saling dempet-dempetan, saling berdekatan. Dan pastinya itu kan di daerah perkotaan yang merupakan sedikit atau minim pepohonan ya, dan pastinya runoff-nya itu semakin meningkat atau semakin tinggi, sedangkan untuk permeabilitasnya itu semakin rendah. Nah, ini udah kelihatan banget di gambar samping ini, itu kan terlihat persentasenya 98 sampai 100% itu dari runoff-nya sendiri. Nah, kenapa sih runoff-nya itu sangat tinggi? Itu dikarenakan satu, penataan tata ruangnya yang dari awal itu harusnya udah benar gitu loh. Jadi selain itu tuh tentang semakin majunya era zaman sekarang ya, pasti udah banyak yang menggunakan itu beton bertulang atau rigid pavement, apalagi di daerah perkotaan. Jadi di situ tuh makin berkurangnya daya serap air hujan. Nah, seperti contohnya di daerah kota untuk saat ini yang sering terendam banjir. Ini di daerah Jakarta, ibu kota Jakarta, ibu kota kita ya. Ini kan sering terjadi banjir karena itu runoff-nya itu semakin tinggi. Runoff-nya itu semakin tinggi dikarenakan nggak ada tempat untuk pengalirannya ke lautan. Jadi semakin besar gitu loh runoff-nya, pastinya harusnya kan daya serapnya semakin berkurang, untuk salurannya sendiri tuh harusnya semakin besar, karena untuk pengaliran air hujan itu ke lautan, dibuang ke lautan. Tapi di sini kan karena semakin tingginya penduduk, pastinya semakin banyak orang membutuhkan tempat tinggal, dan gedung-gedung seperti di ibu kota Jakarta itu kan semakin dempet-dempetan, semakin daya resap airnya berkurang karena banyak yang menggunakan beton bertulang atau rigid pavement. Maka dari itu tata ruang perkotaannya itu seharusnya dari awal dibenarkan gitu loh, direncanakan dari awal yang sudah memikirkan untuk masa depan. Jadi runoff-nya itu tidak tinggi begitu ya. Mungkin sedikit kurang lebihnya penjelasan dari saya tentang gambar yang ada di samping. Mungkin kalau ada salah kata dari saya maupun teman-teman saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.